Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pemeranan. Ya, saya ingin berbagi ilmu mengenai teknik pemeranan. Teknik pemeranan khususnya di dalam teater ya, khususnya di dalam teater. Nah, bagaimana mempelajari teknik pemeranan atau mungkin kita apa namanya? Kita harus tahu dulu apa sih teknik pemeranan itu. Nah, ini teknik pemeranan adalah bagaimana pemeran menyatukan, mendayagunakan secara proporsional segala peralatan pemeranannya. Nah, peralatannya ini apa saja? Kalau dikatakan pemeranan ini mendayagunakan segala peralatannya, apa saja peralatannya? Yang pertama adalah penampilan fisik. Ini penampilan fisik bagi seorang pemeran ini sangat mutlak dibutuhkan. Maka olah tubuh di dalam teater ini sangat-sangat wajib dilakukan ya. Karena tubuh pemeran ini harus luas, dia harus bisa memerankan misalkan orang tua, orang sakit, meskipun tubuh kita sehat sebetulnya, tetapi di dalam seni pemeranan ini butuh latihan, ya, butuh latihan. Kemudian penampilan emosi dan intelijensi. Seorang pemeran penampilan emosi dan intelijensi ini sangat dibutuhkan karena seorang pemeran ini bisa dibilang dia harus melakukan banyak analisa ya. Dia harus menganalisis banyak hal ya, mulai dari persoalan-persoalan tokohnya, naskahnya. Ini pemeran harus melakukan latihan intelijensi juga. Kemudian mengasah intelijensinya juga, misalkan dengan banyak membaca berulang-ulang naskahnya gitu ya. Kemudian penampilan kata-kata atau dialog yang diucapkan sesuai dengan naskah ini ya. Jadi peralatan seorang pemeran itu apa? Ya naskah atau mengucapkannya, maksud saya. Maka pengucapan itu dibutuhkan untuk mengucapkan sebuah dialog itu dibutuhkan analisa yang kuat oleh seorang pemeran. Ya, dialog yang akan diucapkan ini seorang pemeran ini harus menganalisa dulu naskahnya harus dibaca berulang-ulang, nggak cukup satu kali, harus beberapa kali, karena ada sebab akibat, mungkin akan ada perubahan suasana, perubahan watak dan lain sebagainya ya. Kemudian penampilan laku atau penampilan laku fisik ya. Penampilan laku fisik, physical action. Kalau tadi pertama adalah penampilan fisik, kemudian ini ada penampilan laku fisik. Ini lebih ke kalau menurut saya penampilan laku fisik itu lebih ke laku itu aksinya, lebih ke aksinya. Kemudian yang terakhir ada ruang. Nih, pemain harus sadar ruang, di mana dia harus memahami memahami ruangan dalam artian kapan dan di mana. Kapan dan di mana dia sedang acting. Ya, bukan sekedar di atas panggung. Iya, benar, tetapi itu juga menjadi pemahaman tersendiri ya. Di atas panggung misalnya, oke, di atas panggung apa, arena atau proscenium, ataukah terbuka ataukah interior ya, outdoor atau interior. Ini membutuhkan memang, tetapi juga yang perlu disadari juga, pemeran harus tahu dia cerita sedang settingnya sedang di mana, itu loh maksud saya. Jadi apakah sedang misalkan ya, di pasar, bagaimana dia menciptakan imajinasi seolah-olah
dia sedang berada di pasar atau di sawah, bagaimana dia sedang bekerja di sawah, misalkan jadi petani atau apa namanya yang lainnya gitu ya. Apa sih kalau di sawah selain petani ya? Kemudian oke, itu ya. Jadi itu dulu untuk sesi pertama ya. Untuk sesi pertama teknik pemeranan. Teknik pemeranan. Kita tambah sedikit. Lalu teknik pemeranan itu apa saja yang dibutuhkan? Atau ada beberapa teknik ya. Yang pertama adalah teknik muncul, kemudian ada 8 teknik ini. Teknik muncul, teknik memberi isi, teknik pengulangan, teknik penonjolan, teknik timing, kemudian teknik improvisasi, kemudian teknik laku dramatik. Ini 8 teknik ini yang akan digunakan di dalam teknik pemeranan. Semua 8 ini yang akan kita gunakan untuk menguasai teknik pemeranan ini. Nah, nanti setiap tekniknya, teknik muncul dan lain sebagainya, ini juga dijelaskan secara rinci lagi. Teknik muncul misalkan ada identifikasi tokoh, levelitas dan lain sebagainya. Teknik memberi isi misalkan dinamik, tekanan nada, tempo. Kemudian teknik pengembangan ada pengucapan, pergerakan jasmani. Kemudian teknik pengulangan ada pengulangan emosi, pengulangan cara bicara, pengulangan gerakan. Kemudian pengulangan gerakan. Kemudian teknik penonjolan ada arah hadap. Nah ini arah hadap dan lain sebagainya, komposisi. Kemudian teknik timing. Kemudian teknik timing ini dibagi menjadi 3 ya. Gerakan sebelum kata, gerakan bersamaan kata-kata, gerakan sesudah kata-kata. Kemudian ada teknik timing, kemudian teknik improvisasi, teknik laku dramatik. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Kita cukupkan pertemuan ini pada sesi ini. Nanti pada berikutnya kita akan bahas teknik muncul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.